Berarti selain lu bisa lihat yang deket-deket, tuh bisa lihat yang jauh. Bisa. Cicilan ya kan? Kalau cicilan deket lagi. Deket lagi, oh dekat ya bener Ini lagi. baru saja, tadi kan gue bilang sama Dustin, bang dari mana bang? Gue lagi di bank nih. Wih, di bank. Ngapain bang? Lunasin rumah. Wah, gokil. Yang 5,5 kemarin. Mau gue lunasin. Kenapa mau gue lunasin? Kenapa? Karena mau gue jual. Lu lunasin dulu buat lu jual biar naik ya kan. Kalau lagi cicilan nggak bisa dibeli orang lah. Pertanyaannya kenapa lu jual rumah berarti? Ya mau jual istri kan nggak mungkin. Betul. Iya. Kembali lagi di episode terkini dari Caper. Salam Canda. Gimana sih lu? Kodam tidak kompak nih gimana? Salam dulu canda perdamaian. Karena geget nih untuk Iya. Kembali lagi di episode terkini dari Caper. Salam Canda Perdamaian. Gitu. Hari ini kita akan membahas kehidupan seputar gara-gara finansial. Oke. Kita harus berhati-hati bersama finansial karena di kata finansial ada sialnya, ya kan? Oke. Iya, tidak selalu untung. Tidak selalu untung ya. Karena yang selalu untung cuma Ari. Ari untung. Betul. Ari untung aja bahkan pernah merugi. Wah benar itu ya. Ari untung merugi. Nggak selalu hal-hal yang berkaitan dengan nama itu yang membawa keberkahan, tapi di situ harus berjuang untuk. Betul, iya. Tapi uniknya finansial emang begitu. Ada yang financial freedom, ada yang financial free hatin. Iya. Wah. Tapi jangan sampai dari finansial jadi finansial. Finansial, apa itu? Sial. Jadi finansial. Benar finansial, iya. jangan. Di akhir-akhir sial. Jangan. Karena kita harus mengatur ekonomi. Iya. Biasanya yang finansialnya sial itu biasa yang gajinya kayak rest area. Kok bisa? Yang masuk cuman buat mampir doang. Itu dia. Akhirnya apa Coba solusinya? betul. Selfie with KTP. Ya, pinjol. Maka dari itu kita hari ini kan menghadirkan orang yang salah satu sempat dikabarkan terlilit pinjol. Sempat dikabarkan tapi masih Simpang siur. Masih aspal lah. Iya kan, dia juga salah satu artis. Lama banget lah pulangnya. Tunggu dulu bang. Belum. Monolog dulu ya bang. Openingnya ngobrol aja, kapan bisa tamu aja ngobrol. Tunggu dulu ya. Iya, dari 30 menit lu opening 10 menit. Bener juga. Kita langsung sama dia Bandung. Iya. Gokil. Komedian senior. Khawatir jobnya dia berkurang, akhirnya budgetnya dikurangin. Bukan gitu, bukan? Bukan. Tapi sekarang Bang Bedu nih followers Instagramnya 117.000. Iya, 117.000. Kalau yang 5,5 M itu apa bang? Itu rumah yang mau dijual. Rumah yang mau dijual. Itu rumah yang mau dijual. Itu rumah 5,5 M tuh turun harga dari 5,6. 5,6 jadi 5,5. 5,5. Wah, 100 juta lumayan tuh ya. Lumayan. Kalau mobil Eropa tuh namanya penurunannya itu sekitar 10% dalam setiap tahunnya. Tapi kan rumah biasanya harusnya meningkat. Iya, saya baru sampai lantai 2 doang, mau lantai 3 jadi nggak bisa meningkat ke lantai 3. Oh, udah sampai tingkatannya udah. Iya. Itu rumah kan biasanya harganya meningkat, turun karena rumah tangga mungkin enggak? Rumah tangga alhamdulillah baik-baik aja. Rumah tinggal yang emang turun tuh ambles ya. Harganya yang mulai turun. Iya, Rumah harganya. tingkat tapi tetap kan? Hah? Rumah tingkat. Rumahnya tetap 2 lantai, tingkat 2. Tingkat 2. Nah, kuliah baru tingkat 1. Kuliah baru 31. Iya. Oh, baru jadi lebih ini. rumahnya lebih tinggi Pak daripada Iya. pendidikan. Memang gimana sih jadi kejomplangan sosial? Iya, tapi apa kaitannya 5,5 M sama kabar tentang ente yang terlilit pinjol? Kalau terlilit pinjol itu berita yang sama sekali tidak benar. Oh, tidak benar. Karena kalau pakai bahasa terlilit kan tuh kayak kita terlilit. Iya, kan zaman dulu Anaconda lah. Iya. Ada anaconda, ente kambing. Iya, anak kok. Anak ente. Betul. Maksudnya terlilit pinjol itu Iya, kalau terlilit kan berarti sama sekali tidak bisa bergerak. Padahal sekarang masih leluasa. Masih bisa bergerak, masih bisa buang air kecil, buang air besar. Nah, Ini abis ini gue buang nih air yang ini nih. tapi nggak terlalu besar kan? Tapi berarti selama ini kontak-kontak saudara sama kontak teman nggak dijadiin jaminan? Enggak, alhamdulillah. Saya tidak pernah yang namanya kontak darurat tuh saya masukin. Nggak pernah? Nggak pernah. Saya tuh pakai pinjol cuman untuk pesan makanan sama pesan kendaraan. Pay letter. Pay letter. Itu cuma limitnya sampai 4 juta doang paling gede. Kok bisa itu ada berita pinjol sampai mau jual rumah 5,5? Nah itu namanya pemberitaan ya. Kalau tidak ditambahkan isunya kurang menarik. Apalagi yang diberitakan kan seorang, mohon maaf nih. Iya. Walaupun saya lagi kesusahan, lagi sepi job, saya artis. Wih, artis ya, betul. Walaupun lagi sepi job. Lebih iya.
Iya kan? Enggak, buktinya ini Makanya bisa di makanya diberitain tuh. Dah gara-gara diberitain jadi rame lagi job saya jadinya tuh. Iya, kalau Naskor aja ada level-level yang 1 2 3 itu kan berarti Bapak kalau ngomong 1000 kalimat, Bapak keluar cuma 10 kalimat dah. Bapak tuh kalau ngomong. Emang kodam saya itu agak belibet. Masalahnya di public speaking. Saya dengar yang terakhir doang nih, yang depan saya nggak dengar nih dia ngomong apa nih. Pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Napas dulu. ibarat Nasgor. Nah ibarat nasi goreng, pakai batuk lagi. Nasgor kan ditanya. Gua diundang buat sehat bukan buat sakit nih di sini. Tapi itu bang, uniknya dia rezeki dia ngalirnya dari batuk. Dari Bang. batuk? Iya, kalau nggak batuk udah nggak rezeki itu. Dari ibarat Nasgor. Batuk. Ibarat Nasgor, kalau ditanya misalnya pedas atau enggak, berarti kan orang banyak-banyak mayoritas pedas. Karena kayak berita, kalau nggak ada pedas-pedasnya kayak kurang resep. Oh berarti kalau nggak ada pedas-pedasnya nggak kayak mayoritas. Nangkep nih, gua nangkep nih. Berarti lu bilang orang-orang yang pedas, gimana maksudnya? Bukan seperti itu, Pak. Bumbu, maksudnya dibumbuin. Dibumbuin. Ya kan? Kalau nasi goreng kalau kurang bumbu nggak sedap. Nah sama pemberitaan tuh kalau nggak ada bumbunya juga nggak sedap. Bumbunya rumah 5,5 itu menu utama jadinya. Bukan mainnya 5,5, bumbunya pinjol. Nah jadi sedap. Nah, 5,5 M-nya benar, tapi pinjolnya yang salah. pinjol salah, jadi dibuat sedap lah, dikasih itu namanya masalah pinjol, jadi sedap. Sama kayak Dustin, coba lu cium deh, sedap gak tuh pokoknya? Wah Sedap kan? iya, aduh kurang bang. Harus karena belum ada pemberitaan pinjol lu nya. Jangan sampai itu juga ya. Ceritanya gue gak bisa ngeliat dia ceritanya. Iya, kok lu bisa bang? Ini gue lu ya. Kita sama-sama dari militer, kan katanya dia kodam kan? Kodam, gua kodim. Oh, masih deket lah. Iya, sama-sama militer. Oke, gitu. tapi berarti selain lu bisa lihat yang deket-deket, lu bisa lihat yang jauh. Bisa. Cicilan ya kan? Kalau cicilan deket lagi. Deket lagi, oh deket ya bener Ini lagi. baru saja, tadi kan gue bilang sama Dustin, bang dari mana bang? Gue lagi di bank nih. Wih, di bank. Ngapain bang? Lunasin rumah. Wah, gokil. Yang 5,5 kemarin. Mau gue lunasin. Kenapa mau gue lunasin? Kenapa? Karena mau gue jual. Lu lunasin dulu buat lu jual biar naik ya kan? Kalau lagi cicilan nggak bisa dibeli orang lah. Pertanyaannya kenapa lu jual rumah berarti? Ya mau jual istri kan nggak mungkin. Betul, iya. Jual Kalau jual istri itu hitungannya jadi publik ya. Kan ini privat iya, nggak jadi boleh. kan gue jadi Emang sih waktu itu kan dibeli kan istri hitungannya. Mahar itu mahar, beda mahar. Bukan Ntar dibeli, SJW nyerang lu, ntar abis itu nangis. Iya kan. jadi memang setiap bulan kita bayar ke Kau istri, benar. Kita nggak tahu sampai kapan ya. bayar ya kan, walaupun pemakaian tidak setiap hari kan. Wah iya juga benar lagi. Makin menurun makin tua kan ya. Bukan paling kedua itu, maksudnya kan seiring waktu berjalannya sebuah hubungan kan kita punya kesibukan masing-masing. Betul. Pembayaran tetap sebulan sekali ya kan, tapi pemakaian kan berkurang. Wah betul juga. Malah sebelum Tapi menikah pembayaran hampir setiap hari pemakaian tuh. harusnya rajin sih ya. Ini dia ngomong ya di crop ya. Tapi maaf. Tapi Bercanda, ya. dijual rumah karena nggak bisa jual istri tadi. Bukan. Berarti kalau Maksud juga itu dijual beserta isi-isinya. Beserta isi-isinya. Full dish. Bukan berarti istri gue ikut dijual. enggak. Berarti setelah lu jual rumah katanya lu mau pindah di rumah Barbie ya? Wah, boleh dong, gue blonde dong. Udah masukin kecil gitu. Berapa orang yang bilang kalau kamu mirip sama RJL 5? Siapa? Ada RJL 5 tuh salah satu konten kreator horor. RJL. Beda kalau konten kreator horor itu yang horornya kontennya, kalau dia kan Guanya. ekonominya. Oh, gue kira guanya yang horor. Iya. Iya. Ya memang ekonomisnya sedang horor pada saat itu kan. Pada saat itu lagi horor. Tapi alhamdulillah sekarang berangsur-angsur, Lebih baik. masih ngangsur. Masih ngangsur. Ya Allah. Tuh teman-teman, job teman-teman buat Bang Bedu. Wah gila, komedian senior kita yang dulu cuma. Ansur S. Mansur. Tapi balik lagi ke Nggak usah ekonomi balik tadi. lagi, kita di sini gue belum waktunya balik. Balik ke topik. Emang ternyata Balik bingung ntar ke bank lagi. iya balik ke bank lagi, nyicil lagi. Tapi Lagi main sama abang-abangan mulu nih. emang kemarin sesepi apa Bang Job kalau boleh tahu Bang? Buset, batuk lagi dong. Itu biasanya kan sepatu seperti itu begini loh. Kalau kita tuh komedian atau artis tuh paling tidak harus punya program TV yang reguler lah. Betul. Itu aman. Itu jadi pemasukan pastinya jadinya. Jadi ada kayak karyawan, ada kontrak lah, misalnya kayak kuliah, ada job, ada proyek yang dikerjain lah gitu kan. Kalau kita cuma bintang tamu doang, iya kadang-kadang kan nggak setiap hari jadi bintang tamu. Betul. Ya, jadi nggak menutupi
untuk kebutuhan gitu. Karena sekarang bukan tuh- keinginan, ini kebutuhan. Betul. Sekarang komedian rata-rata merambah ke LC karaoke, ya kan? Iya. Jadi coba geser gitu-gitu. Jadi komedian-komedian sekarang tuh banyak yang Ngerobot. banyak yang murah. Murah, bener. Jadi diambil, yang mahal ditinggalin. Yang akhirnya Anda kena. saya turun murah masih gak dipakai juga. Ya Allah, padahal udah banting harga. Udah banting harga. Ya Akhirnya Allah. yang nggak calling saya banting-bantingin ya, calling gua nggak gitu. Tapi Bedu 17 itu 17 aplikasi bukan? Apa? 17 aplikasi bukan? Kan lu Bedu 17. Sekarang OJK tuh mengatur tidak boleh kalau kalian lebih dari 3 aplikasi. Jadi artinya kalian udah nggak bisa lagi yang namanya tutup pinjam uang untuk tutup utang tuh nggak boleh. Kenapa dia tahu? Karena dia pengen nyoba yang keempat gak bisa. Bukan. Karena saya melakukan gara-gara ini saya jadi melakukan penelitian. Oh gitu. Diundang sama orang-orang untuk akhirnya saya berbicara lah. Karena OJK waktu itu nelfon saya. Sekaligus saya jadi jadi brand ambassador-nya OJK. Jadi seperti ini trik juga Iya, nih. berarti sekarang dia lebih sibuk di pangkalan. Ojek. Ojek. OJK. Beda ya? Ini otoritas jasa kendaraan. Oh beda, keuangan dong. Nah, itu tahu. Tadi soalnya mangkal ya kendaraan Iya, itu. mangkal. Iya. Tapi sekarang berarti lu memandang kartu kredit sebagai apa nih bang? Sebagai kartu. Bukan sebagai trauma gitu. Trauma nggak maksudnya kan? Saya kartu kredit ada 3 masih saya. Kartu kredit masih ada 3. Masih aktif. Masih aktif. Ya belum pensiun. Belum ada yang debet. Masa debit? Debit. Debit ada. Debit ada. Ya, debit kan pasti ada, itu utamanya. Debit Kredit. sama kredit tuh beda, Pak Dustin Tiffany. Enggak usah dijelasin soal masalah keuangan, biarin Iya. kita fokus ke kartu kredit nih. Debit tuh yang diginiin. Betul. Kalau kredit? Begini. Iya, dibalik ya. Berarti asuransi udah nggak bisa diambil lagi. Asuransi masih ada, Pak. Asuransi masih ada? Asuransi pendidikan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan. Nyari lagi nih apa? Udah, semua saya ada juga asuransi. Bahkan ada pemberitaan bang, katanya anak lu pindah ke sekolah yang jauh lebih murah. Bener nggak tuh? Bukan mungkin secara SPP ya. SPP tapi ya. kualitas pendidikan juga jauh lebih bagus juga. Jadi Tadi pendidikan walaupun tetap murah tapi tidak berarti Murahan. tidak bagus, iya murahan. Tapi naik kelas kan Pak? Naik dong. naik kelas. Karena memang saya pindah karena memang sudah waktunya pindah. Berarti Anda sekarang naik finansial dong kalau anak naik kelas. Gak Naik. semua yang naik semua ikut naik. Sekarang gua tanya ya, waktu lu naik kelas, lu naik nggak gua tanya? Nggak semuanya naik ya ternyata ya. Iya, bahkan ada potongan di situ. Ya kan? Bahkan pada saat SD ada potongan. Karena bisa jadi mungkin ketika kita ya naik kelas kan berarti naik juga mungkin kebutuhannya. Kebutuhan dan Iya. bayaran per bulan. Naik pitam juga kan kesel marah-marah. Lama-lama nih gua udah bilang SPP-nya turun. SPP-nya Walaupun dia turun. naik kelas, tapi SPP-nya turun karena dia pindah sekolah. Gua ajar dulu lama-lama. Jadi kualitas pendidikannya tetap bagus, makin meningkat, tapi Jadi gini, turun. nih anak saya ya yang nomor 1 nih kelas 6. Abang, jangan pakai angka sekarang ini. Astagfirullah maaf. Oh gitu, nggak boleh pakai angka, tidak ada hubungannya sama pemilu. Anak saya yang pertama. Anak pertama, Anak saya yang pertama tuh naik kelas 7 angka. 7. Itu juga apa? 1 sampai 3 yang nggak 1 boleh. sampai 3 nggak boleh ya? Nggak boleh. Anak saya yang tadi. Anak saya yang sulung. Sulung. Abis itu tadi kan anak lu yang Anak kelas sulung. 7 ya kan sebelumnya kan dia di sekolah internasional. Internasional. Yang SPP-nya sebulannya 8 juta. Iya. Saya pindahin ke sekolah biasa. Sekolahnya bukan sekolah biasa, maksudnya sekolah yang dekat rumah. 8 juta tuh berapa bulan? Sebulan? Sebulan. Bahkan anak saya 16 juta untuk sekolah setiap bulan. Wah. Ya kan belum ibunya. Belum ibunya. Pemakaian jarang. Iya lagi. Ya, kalau Bayar setiap bulan ya kan. Kalau sekolah kan rutin ya kan. Tadi anak lu dulu lu jelasin, sulung, abis itu lu turunin. Pendidikan jadi gimana? Ini cerita yang sulung dulu dekat nih. rumah nih. Ya, anak Iya, yang sulung ya. Kan sekolah dekat rumah. Itu sekolah juga bagus, Pak. Justru malah saya lihat memang dituntut anak untuk memiliki standar nilai yang tinggi. Bahkan kalau 75 aja masih remedial. 75. Remedial 78 baru standar, masuk standar. Wah, medit ya. Bagus tuh karena nilai bukan karena jemputnya dekat kan? Satu bagus karena nilai, karena memang pendidikannya dituntut anak untuk rajin belajar. Iya. Kedua, SPP-nya lebih ringan lah untuk kaum saya gitu, orang seperti saya tuh lebih ringan. Jadi gitu. jalan kaki di rumah ke sekolah. Naik sepeda dia, naik sepeda. Naik sepeda. Dia tuh kalau Kebetulan pulang rumah anaknya bilang, "Papa kok di rumah mulu?" Iya. Ketemu terus gitu. Kebetulan Oh iya, mau setiap hari bersama bapak. Dia pengen bikin novel itu. Bukan hari Sabtu bersama Bapak tapi setiap hari bersama Bapak.
Bapak ada di rumah Sabtu doang. Oh, Bapak. Weekdays Bapak sibuk. Iya. Saya walaupun sepi job, saya Senin sampai Jumat saya tetap keluar rumah. Ngapain tuh? Ya cari kerjaan lah. Tapi tadi kalau bilang lu sebenarnya pinjol paling parahnya cuma pay letter buat makan. Iya kan? Bukan buat makan. Buat aplikasi pesan makanan dan kendaraan. Buat aplikasi pesan Ya kendaraan kan semua juga pasti punya kan. Pasti, benar. Itu kan memudahkan kita untuk kalau lagi males masak, ya kan kita bisa pesan melalui aplikasi itu. Berarti lu nggak pernah certified with KTP nggak pernah? Wos, mohon maaf ya. Saya begini berapa kali ditolak terus, Pak. Oh pernah? Gue kira mohon maaf tuh lu mau nyangkal. Iya. Ternyata nggak bisa. Berarti nggak bisa. coba yang keempat udah nggak bisa. Pas di Ternyata saya gini, KTP terbalik, Pak. Oh kebalik. Iya. Gua kira karena mukanya nggak terdeteksi. Iya. Karena lagi cari muka buat cari kerjaan kan. Iya. Jadi nggak ketemu muka saya dong. Iya. Pas dicari mukanya sampai saat ini. Tapi ternyata lu emang sampai di pay letter aja. Iya, nggak pernah gue pakai namanya pinjaman aplikasi itu yang sampai pinjam uang tuh nggak pernah. Berarti pemberitaan pinjol 5,5 miliar enggak itu? Itu gue nggak pernah pakai. Cash? Apa? Nggak pernah pakai cash money. Cash money nggak pernah. Dari pinjol ya. Ya tapi itu dong untuk kebutuhannya itu yang letter-letter itu yang bayar nanti. Berarti fresh money nggak pernah keluar dari seorang bedu untuk dari pinjol tuh nggak Nggak pernah. pernah. Karena Fresh money hanya keluar dari ATM dan dari dompet saya. Tapi selama ini berarti apa yang bakal lu lakukan untuk memperbaiki ekonomi lu, Bang? Untuk ini kan lu tadi lu bilang ekonomi lu emang lagi something. kurang. Do something. Do it. Untuk memperbaiki ekonomi, do it. Do it. Oh itu kayak slogan merek sneakers ya? Iya benar. Do it, bener. Just do it. Itu kan lagu Michael Jackson ya. Gimana? Pantesan orang Lagu Michael Jackson. Michael Jackson. Do it. Do it. Tua banget ya referensinya. Itu mah kereta malam. Jistak. Orang main tampil. Kereta berakat. Jistak. Bukan. Berarti kangen nggak sama chatting? Oh tiba-tiba lompat ke sini sih. Emang gitu Iya, kita. Oh iya, kangen. Kangen. Dulu chatting itu kan, makanya saya ngeliat ada kata canda perdamaian itu dulu saya pernah buat acara chatting namanya canda itu penting. Canda itu penting. Ya artinya ketika kita ngobrol harus ada canda-candanya. Jangan Tapi di terlalu industri ini serius. sekarang ada yang tidak penting kan, makanya tersisihkan. Justru itu, biasanya semua itu berawal dari sesuatu yang tidak penting. Betul. Kemudian menjadi penting. Rutinitas dong, hobi, akhirnya lama-lama jadi pekerjaan, jadi penting. Iya. Jadi kepentingan itu berawal dari ketidakpentingan. Misalkan nih. Tadi penting berawal dari ketidakpentingan. Kepentingan itu Oke. ya berawal dari sesuatu yang tidak penting. Iya. Oke? Iya. Saya tanya, ketika Anda mencalonkan sebagai kepala daerah misalkan. Wah, iya. Kepala daerah nih nyalonin diri nih. Mencalonkan daerah. Ada punya Iya. kepentingan Kan untuk kalau orang Garut nyukur, kalau orang Jawa nyalon ya kan. calon. Iya. Bukan Lanjut. salon ini ke salon. Bukan. Salon. Oh, mencalonkan diri. Oke. Oke, ketua OSIS dah, ketua OSIS. Ketua OSIS. Nah, ya lebih kan? enak tuh. Lebih enak ketua OSIS, ya kan. Yang tinggalnya pergizi lagi gitu. Itu kan. sosis. Masuk lagi nih, Iya. banyak nih. Tapi belum. Sini. Nggak perlu disebut belum. mereknya. Ketua OSIS, Anda punya kepentingan untuk terpilih sebagai ketua OSIS. Biasanya Anda melihat ada teman-teman Anda yang Anda anggap Tidak penting. tidak penting. Kemudian ada butuh suaranya. Jadi penting. Jadi penting. Wah, iya Jadi juga. tidak penting itu berawal ketika itu berawal dari hal yang tidak penting. Berarti Anda lagi tunggu kapan ada caleg yang nyamperin Anda buat jadi hal yang penting gitu. Misalkan suara Anda kan. Justru saya sedang jadi caleg sekarang. Makanya jangan diomongin. Ntar tahu kalau saya jadi caleg lagi. Udah langsung caleg pip gitu tadi ntar. Iya, udah caleg itu Iya, ntar. langsung gambar logo tuh. Pantesan. Ternyata orang-orang bener jadi artis habis itu nyelamatin diri jadi caleg itu karena ekonomi. Iya. Jadi keamanan dia. banyak yang bilang katanya artis itu nyalek karena sedang sepi job. Betul. Ada kerjaan. Menurut Itu- Anda? Itu sama sekali betul. Wah, sama sekali betul. Berarti bisa disangkal dong. Itu ya bisa disangkal ya. Tapi justru Anda harus bersyukur dengan kondisi caleg yang seperti itu. Dia punya banyak waktu luang untuk benar-benar memikirkan konsentrasi pada apa yang menjadi prioritas. Betul. Tapi kalau artis yang sibuk, ya kan, dia pura-pura ngeluangin waktu. Kalau sekarang bukan pura-pura ngeluangin waktu, emang banyak waktu buat Iya. Ya kan pencalonan saya. setiap hari bersama Bapak, anak pun diluangkan. Iya, Makin dekat sama jangan masyarakat, keluarga pun saya punya banyak waktu. Apalagi buat masyarakat.
Yang utamanya harus keluarga dulu bang, baru masyarakat. Bukan jangankan masyarakat, keluarga dulu. Jangankan masyarakat. Itu tinggal ada balik-balik aja, itu urusan anda ya. Oke, benar. Saya punya banyak waktu buat masyarakat dan buat keluarga. Tapi Pak, seorang Bedu jadi politik cocok. Suaranya Pak dari tadi Pak. Karena kan Bedu kan, komedian. Enggak, kalau jujur ya, kalau saya tuh kan suara saya tuh berat. Ya, yang cocok jadi politikus tuh adalah Judika. Karena suaranya tinggi. Suaranya tinggi, benar. Cuman kan Judika tetap aja orang-orang yang bukan di Pulau Jawa, jadi kurang didengarkan. Ya karena Jawa kan, mohon maaf, karena Judika kan juga suka judi online kah? Belum tentu. Judika kan masih nanya. Belum memastikan masih nanya. Judika. Masih ragu. Kamu Judika? Tidak. Tidak gitu. Saya nyanyi. Masih rancu. Aman ya. Tadi ngirain fitnah. Yang tadi itu karena suara Bedu, kenapa? Iya, suaranya Bedu kan. Bedu komedian. Cocok jadi politikus kan emang pada lucu-lucu. Iya. Untuk mikirin yang bercanda aja kami mikirin serius, apalagi untuk yang serius pasti kami akan lebih serius lagi. Oh, gokil. Ya, untuk hal-hal yang bercanda kami pikirkan sampai serius ya kan. Para komika-komika kan untuk hal yang lucu, untuk hal yang bercanda dia mikir serius bagaimana supaya menjadi lucu. Iya. Apalagi untuk hal-hal yang serius, gak mungkin dong mikir sambil bercanda. Betul. Jadi pastikan Bang Bedu kepilih biar apa kalau dia kepilih. Kalau dia nggak kepilih apa? Pinjol lagi ntar. Iya, yang ada buka lagi. Iya, kalau saya sama abang-abangan lagi. Iya. Bukan apa-apa kalau saya sampai nggak kepilih, bayangin deh. Ya kan, saya udah sepijop, nggak kepilih, ngapain coba hidup saya? Iya bener sih, baliho udah kepasang, ditaruh di pecel lele doang kan? Mohon maaf, saya belum pasang baliho. Oh belum pasang baliho? Saya tidak mau mengotorkan yang namanya area publik. Pakai pamflet. Saya masih kampanye jalur udara, belum jalur darat. Jalur udara, sosmed. Media sosial, acara-acara kayak gini. Gitu. Tapi kan ini kan nggak boleh kampanye, jadi saya mohon maaf nih, saya nggak ngomong kalau saya caleg. Oh iya, wah kita tidak tahu. Kayaknya sih. Ya pokoknya tinggal tahu dah kalau iya, nanti kita udah ngomong ke editor bagian calegnya kita potong habis ya. Enggak, pokoknya orang udah tahu kalau gue caleg, tapi gue nggak ngomong di sini kalau gue caleg di partai apa, betul, dari dapil berapa, nomor itu berapa. Karena gue nggak cerita kalau gue. Oh ya kan? iya, lu ngomong bener. Sekali kalau Bang Bedu itu ngomong jadi caleg nggak sama sekali. Tapi gue mau nanya nih, makanya gelondongan dipotong cet gampang potong. Tadi kan orang-orang kan menyangka lu karena ekonomi dan lain-lain kan, tapi mau gimana pun kita harus nanya yang serius nih. Sebagai seorang yang akhirnya menyalonkan diri menjadi pejabat nantinya nih. Oh mohon maaf, saya tidak merasa bahwa wakil rakyat adalah pejabat. Oke, menjadi wakil rakyat nih. Mohon maaf, petugas rakyat. Petugas rakyat. Kalau ada petugas partai, saya petugas rakyat. Oh, oke. Karena di sebelah kan ada petugas partai katanya. Ya kan? Nah, apa yang akan Anda buat menjadi seorang legislatif nih? Apa yang Anda akan buat nih? Pertanyaannya. Pertanyaan apa tadi? Apa yang mau Anda buat gitu buat Indonesia? Oh pasti loh. Kita harus berbuat sesuatu untuk Indonesia. Korupsi? Hah? Korupsi mah bukan untuk bangsa, justru malah menghancurkan bangsa. Oh, tidak, berarti seorang Bedu tidak akan korupsi berarti? Janji, saya tidak akan korupsi. Tapi tadi kan kita udah ngomongin kemana-mana kan, kita balik lagi ke topik tentang finansial. Menurut nih, tentang pengelolaan keuangan buat orang-orang, seberapa... It's mostly important for... No, I don't care. Harus pakai bahasa Indonesia aja, karena di sini banyak penontonnya orang-orang Rawamangun. Actually, every single day with my daughter, family, with my wife, my neighbor in my community is every single day you handle your financial. Ini kayak jadi acara opera ya. Seberapa aware orang-orang harus mengelola keuangannya dari lu nih, karena lu kan yang diberitakan pinjol, ekonomi turun. Definitely is awareness. Iya. Begini wakil rakyat kita teman-teman. Harus aware lah. Harus aware lah ya. Financial itu kan adalah keuangan ya kan. Bagaimana kita harus aware dengan yang namanya financial planning, pengelolaan keuangan. Kita harus benar-benar bisa mengelola uang kita. Yang paling penting adalah bukan pengelolaannya, tapi uangnya. Karena kalau nggak ada uangnya, apa yang mau dikelola? Ya, angin saja. Ya, tapi kalau kita sudah punya uang, ya itulah pengelolaan yang paling penting. Nah makanya belajar dari kasus saya ini sebenarnya termasuk yang paling berani. Karena saya dulu biasa sendiri itu dari zaman dulu tuh saya kalau misalkan nyicil gampang, alhamdulillah selalu lunas terus gitu kan. Aman karena masih sendiri kan. Dulu sendiri pas akhirnya bareng kue sama calontong nyicilnya. Apanya? Calontong kan sempat bareng kan, jadi nyicil bareng calontong. Iya pada saat kita kan waktu itu kan program lagi banyak tuh. Iya, jadi beli motor bareng, cicil bareng berdua sama lontong. Sama jangan chatting. Iya, calontong. Enggak, chatting udah saya kan udah mulai kesini nih, sudah mulai tahun-tahun pada saat pandemi itulah. Pandemi. Tragedi dimulai. Ketika pandemi,
ya kan, berkurangnya acara TV saya, akhirnya tabungan investasi yang saya punya akhirnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan saya yang tinggi itulah akhirnya yang mengikis, menggerogoti tabungan saya sehingga terjadi turbulence dalam keuangan saya, yaitu defisit cash flow. Nah, itu yang membuat saya harus berpikir keras kan. Nah, mulailah dengan pelepasan aset tuh. Kita jual kendaraan kita, yang paling mudah kan paling cepat kan kendaraan kan. Sepeda lipat anak. Enggak. Tapi biar cair jangan mikir keras karena nggak cair ntar. Mikirnya mikir cair dong. Ya, saya berpikir secara smart ya. Berpikir secara intens. Karena terus-terusan berpikir kan. Iya. Karena kalau kita berhenti berpikir, artinya otak kita berhenti bekerja. Mati dong. Jangan ada. Saya berpikir gimana cara untuk menyelesaikan perekonomian ini. Iya. Ya, saya berpikir, saya berzikir, kemudian saya sudah mulai kikir. Yang tadinya tadi saya mulai suka bagi-bagi. Akhirnya mangkir. Nah, akhirnya saya mulai mangkir tuh dari cicilan. Karena tersendat. Tapi sulit. Tapi 1-2 bulan. Makanya karena saya tidak pernah yang namanya lebih dari 1-2 bulan untuk telat cicilan, karena saya selalu tepat waktu. Kita ke closing statement aja. Iya benar. Tadi kan udah ngomongin tentang kelola keuangan. Gak kerasa kan? Gokil ya. Gak Habis kerasa. kan? Udah satu kerjaan. Gak kerasa? Inilah kalau kalian bicara dengan orang yang menyenangkan. Dan dia pengen ngasih pesan-pesan untuk orang. Menyenangkan bro. Jadi kita gak kerasa waktunya. Benar. Padahal kita ada emosi juga bang. Sama orang yang tidak menyenangkan tuh waktunya sebentar tapi terasa lama. Tapi kalau kalian ngobrol sama orang yang menyenangkan, waktu lama tuh terasa sebentar. Nah itu dia. Waktu lama terasa sebentar. Iya, karena ini situasinya menyenangkan. Iya, posisinya dan tidak berasa. Nah, Bang Bedu, apa sih untuk orang-orang ini? Apa sih itu? Apa? Itu. Apa sih untuk orang-orang ini? Apaan? Untuk orang-orang ini, benar apa enggak statement dari Bang Bedu? Terus janganlah gitu-gitu. Astagfirullahaladzim, Dustin lu ngomong apa Dustin? Ini Untuk orang-orang ini kasih apa? Masa sih? oh maksudnya saya kasih closing Masa statement. lama sih? Komedian senior kan ditanya sama Closing statement. Enggak, Apa ini sih? pertanyaan dia kalau tidak salah loh. kalimatnya nggak utuh kan jadi beda maksud. Wah, saya membela sebagai diri saya sendiri. Apa Iya. sih buat orang-orang ini? Nah, orang-orang ini kan berarti tolong diklarifikasi kata-kata buat orang-orang itu. Iya dia apa sih buat orang-orang ini? Ya apa sih? Apa maksudnya? Apa yang bisa disampaikan maksudnya? Misalkan Dustin mau ngomong, kira-kira apa nih yang ingin disampaikan untuk para penonton di rumah gitu misalkan? Itu terlalu template. Host sering pakai. Kalau di sini kita nggak kayak gitu, Bang. Oke nggak template tapi kan nggak lengkap. Iya, justru Bang Bedu yang melengkapi. Ya itu lengkapi buat Emang ujian bahasa Indonesia melengkapi? Oke, apa sih yang ingin Bang Bru sampaikan sama kepada orang-orang penonton yang sekarang di rumah? terjerat pinjol? Oke, jadi gini aja. Mulai sekarang jangan terjebak dengan yang namanya keinginan atau gaya hidup atau segala sesuatu yang memang membuat kalian terlihat Hedonisme. terlihat wah, tapi membuat kalian akan terasa lelah. Betul. Akan terlihat wah, tapi akan terlihat weh. Ya, soalnya wow dong tuh weh. Weh itu siapa sih? Iya, weh. Bang Obeng. Jadi acara lain ya? Iya. Jadi janganlah kalian ingin terlihat wah, tapi kalian akan bekerja terlalu lelah. Bekerjalah dengan cara yang bijak, bekerjalah dengan cara yang biasa, ya, tapi dengan hati yang lillah. Itulah tadi quotes dari Karni Ilyas, teman-teman. Nafasnya panjang banget ya. Maksudnya ngerti ya? Iya. Maksudnya ngerti ya? Ngerti. Iya, jadi supaya kalian tidak terjebak oleh keinginan untuk tampil wah, kalian akan terus kerja seperti tikus di dalam apa tuh? Betul. Hamster. Ya hamster yang dalam roda ya kan. Kalian membuat kalian lelah. Tapi ketika kalian sudah lillah, insya Allah semuanya akan jadi berkah. Betul. Gokil. Tepuk tangan buat Bang Bedu. Sama seperti hukum fisika. Gaya berbanding dengan tekanan. Iya kan, betul kan? Gaya berbanding dengan tekanan. Semakin tinggi ke gaya kalian, maka semakin besar tekanan hidup kalian. Tekanan dari pinjol, ya dari debt collector itu, Iya, makanya. di situ. Oke, dari saya sih itu aja. Kalau dari Dustin kayaknya nggak ada ya. Dustin, ya. Tadi saya udah. Apa yang Anda dapetin? Dari pembicaraan kita, apa yang Anda bisa ambil hikmah, apa yang bisa Anda ambil dari pembicaraan hari ini? Jangan ngomong angka, jangan ngomong warna, apalagi jangan mempromosikan diri untuk ke hal itu. Iya, jangan ke yang politik-politik dulu. Itu bukan hikmah, tadi itu mah syarat-syarat. Syarat itu lebih ke syarat hari ini ya. Nah, tapi biar bagaimanapun
Bang Budi itu selalu menyenangkan dengan sampai kita tidak terasa untuk ngobrol. Iya, kecuali pas bagian caleg ya itu agak lumayan lama. Lumayan. Penekanan untuk kita berdua. Produser sampai nunjuk-nunjuk. Ini yang ini. Tapi apa yang bisa kita dapetin soal pengelolaan keuangan? Kodam saya. Bang Budi ternyata dari zaman sekolah ternyata menyesal tidak masuk ke dalam lembah jurusan IPS dan tidak masuk akuntansi. Ya, kita menyimpulkan bahwa saat itu bisa mengelola uang pada saat itu. Kita menyimpulkan bahwa Anda menyesal tidak masuk IPS. Betul itu buat hari ini. Pelajaran buat hari ini adalah Bang Bedu menyesal tidak masuk IPS. Saya di STM kagak ada IPS, Pak. Saya sekolah saya STM. Makanya menyesal kan masuk STM. Saya dulu ngambil teknik sipil, bangunan gedung. Bangunan gedung. STM saya. Berarti pembelajaran hari ini adalah orang yang bisa membangun gedung belum tentu bisa membangun perekonomian. Itu dari kita. Ya. Ya, sekian dari kita. Salam canda. Perdaya. Caper. Salam canda. Perdamaian.